Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat doa sekalian yang sudah bisa bersama-sama pada pagi hari ini untuk berdoa bersama, mendengarkan kesaksian dan mengikuti akan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membawakan kesaksian saya pada pagi hari ini, dan saya lanjutkan dengan renungan pada pagi hari ini. Saya bersyukur juga karena kesaksian yang akan saya bawakan kepada sahabat-sahabat doa pada pagi hari ini adalah kejadian yang baru saja beberapa hari yang lalu terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya membawakan kesaksian saya ini dengan satu emosi yang tinggi, yang perasaan yang sangat mendalam, saya percaya semua ini karena saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya sampai saat ini. 2 minggu yang lalu, cucu saya memanggil saya untuk jalan-jalan di mall. Pada saat sampai di mall, saya melihat bahwa pintu masuk yang akan kami masuki itu adalah pintu yang berjalan. Jadi pada saat saya masuk kepada di pintu yang berjalan itu, pada saat sudah mau keluar, saya pikir-pikir mudah-mudahan saya bisa keluar dengan baik. Tapi pada saat saya keluar, tanpa saya sadari, saya terlempar keluar dan terbenturlah saya, badan saya, kepala saya di tembok. Dan pada saat itu saya menyadari kenapa saya jatuh. Dan saya bertanya, kenapa Tuhan saya jatuh? Pada saat itu 2 satpam datang mengangkat saya dan berkata, bagaimana ibu bisa berdiri? Saya langsung katakan, bisa, saya bisa berdiri. Dan pada saat saya berdiri, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena memang benar saya bisa berdiri. Dan satu hal yang saya teringat pada saat itu adalah dokter saya yang setiap bulan saya datang mengkontrol di Rumah Sakit Hermina Bekasi ini, Galaksi ini, dia selalu mengatakan kepada saya, Ibu jangan pernah jatuh. Karena kalau Ibu jatuh, itu adalah fatal. Jadi pada saat teringat akan perkataan dokter itu, saya menangis pada saat itu. Untung pada saat itu karena pakai masker, mungkin orang tidak melihat, saya terisak-isak dengan tangisan saya. Karena saya ingat bahwa dokter mengatakan, jangan jatuh, karena jatuh itu nanti mengakibatkan fatal ke tubuh Ibu. Tapi pada saat saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mau membiarkan saya? Apakah yang akan terjadi selanjutnya ya Tuhan? Dan pada saat itu, saya merasakan bahwa tidak ada yang merasa apa-apa. Saya raba kaki, tangan, belakang kepala saya yang tertumbuk tadi itu, tidak apa-apa saya rasa. Jadi saya dalam hati saya, oh Tuhan, terima kasih ternyata Engkau memberikan penjagaan kepada saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat 3 hari yang lalu, kembali terjadi hal seperti itu. Saya berada di dapur untuk memasak sesuatu. Setelah selesai, saya mengambil gelas untuk pergi ambil. Begitu saya balik dari tempat ambil gelas ini, saya langsung terlempar lagi, jatuh yang lebih dahsyat daripada yang pertama. Dan pada saat itu, saya sadar bahwa sudah akan terjadi apapun. Mungkin kaki, tangan, atau apapun yang patah atau apapun yang akan terjadi. Karena pada saat saya jatuh itu, jatuhnya seperti pohon kelapa yang berat gitu. Saya menangis, aduh Tuhan, kenapa terjadi lagi hal yang seperti ini? Saya tidak tahu dan saya merasa saya berjalan seperti biasa. Tetapi kenapa bisa jatuh? Dan pada saat itu, saya berteriak kepada Tuhan dengan sekuat tenaga saya, Tuhan, tolong saya jatuh Tuhan, saya tidak bisa berdiri Tuhan, tolong saya mau berdiri. Jadi pada saat itu saya berusaha dengan sekuat tenaga saya, karena saya pikir pasti Tuhan akan bantu saya. Saya berusaha berdiri, saya mendapat pegangan di tempat cuci piring, dan saya berkuat dengan sekuat tenaga saya, Tuhan tolong saya mau berdiri. Dan pada saat berdiri, saya tarik napas panjang dan saya berkata, Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa berdiri. Tetapi Tuhan, apakah
saya bisa berjalan, saya minta lagi kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah penyedia yang luar biasa. Tolong saya bisa berjalan untuk pergi kembali ke kamar. Karena pada saat itu saya cuma tinggal sendiri di dalam rumah. Jadi pada saat mau kembali, saya harus cari pegangan-pegangan untuk saya bisa sampai di kamar. Dan pada saat itu saya merasa bahwa tidak ada yang bisa bantu saya kecuali Tuhan yang akan menolong saya. Saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada saat saya mau berjalan, saya memang bisa berjalan, tapi saya takut jatuh lagi. Jadi itulah sebabnya saya mencari apa yang saya mau pegang supaya saya bisa berjalan. Dan pada saat saya lihat ada sepeda cucu saya yang baru dibeli dan itu bisa ada pegangannya yang untuk menolong anak itu untuk naik ke sepeda karena dia baru berumur 1,5 tahun, jadi tentu belum bisa membawa sepeda. Jadi saya pelan-pelan saya pergi ke tempat sepeda itu, saya ambil sepeda itu dan sepeda itulah menjadi tongkat saya berjalan sampai ke kamar. Dan sampai di kamar, saya berdoa lagi kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik terhadap saya, dan saya bisa berjalan dari dapur sampai di kamar saya ini. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena saya periksa semua apa-apa, memang kepala saya agak tidak enak karena terbentur, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menghilangkan semua apa yang saya rasakan pada saat sekarang ini. Itulah kesaksian saya Tuhan, dan pada saudara-saudara semuanya, bahwa kesaksian ini membawa kekuatan kepada saya, dan saya sangat percaya kepada Tuhan yang penuh dengan penyedia di dalam kehidupan saya. Itulah sebabnya renungan yang saya akan bawakan pada pagi hari ini adalah Allah sebagai penyedia, dan mempunyai ayat di dalam Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam ayat ini yang menjadi kekuatan buat saya bahwa Tuhan menyediakan kebaikan, menyediakan pertolongan, menyediakan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Apakah Anda sadar bahwa ayat ini atau ayat inti ini di atas benar-benar mengatakan bahwa Allah kita memenuhi segala keperluan kita? Bila mana kita membaca di Matius 6 ayat 25 sampai 33, kita bisa baca itu di rumah, dan Yesus jelas berkata agar kita jangan khawatir karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Makanan kita, apapun yang akan kita lakukan, kekhawatiran itu jangan sampai selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebab sedangkan burung di udara, Tuhan peliharakan, apalagi manusia diciptakannya. Jadi jelaslah bahwa Bapa Surgawi kita adalah penyedia agung untuk seluruh bumi yang memberikan hujan ketika bumi kita ini membutuhkan penyegaran dan memanggil matahari dari persembunyiannya ketika bumi membutuhkan kehangatan. Ia memberikan hewan makanan untuk mereka, bunga keindahannya, burung tempat perlindungan, dan mereka demikian juga bagi kita semua. Saudara-saudara, sahabat, doa saya pada pagi hari ini, saya dan saudara ada mempunyai satu Tuhan yang memikirkan selalu akan kebutuhan-kebutuhan kita dan penyedia yang patut diberikan untuk kita. Kita menyembah Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Ia adalah Maha Kuasa dan sekaligus Maha Hadir. Ia baik dan mampu dalam segala hal. Jika tidak demikian, maka kita akan dipaksakan untuk berjuang sendiri untuk apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Pada saat itu yang saya katakan bahwa janji Tuhan memperkuat bagi saya untuk berusaha meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga saya pun pada saat itu bisa berjalan. Jika Tuhan hanya baik, maka kita tidak akan yakin dengan ketentuan yang diberikan oleh kekuatannya. Dan jika Tuhan hanya mampu, kita akan takut karena kurangnya keinginannya untuk memberi. Tetapi Allah adalah Bapa Surgawi kita yang mengetahui yang kita butuhkan dan rindu untuk menyediakan bagi kita dalam jumlah yang sangat banyak. Itulah sebabnya
dalam renungan saya ini, biarlah kita tidak perlu merasakan takut di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu menekankan dalam hal-hal mendasar dalam kehidupan kita sementara Bapa di surga. Kita duduk di atas taktanya yang benar-benar adalah Allah, bahwa sampai kita mengalami sendiri kebaikan dan kuasa Bapa di surga, kita dan kebenaran penyediaannya hanya akan terasa seperti prinsip teologia yang memabukkan. Sampai kita mengalami secara langsung karakter dan ketentuan Tuhan, maka ketakutan itu akan senantiasa Anda dapat hidupkan. Itulah sebabnya, biarlah firman yang akan saya bawakan ini membawa kekuatan buat kita untuk selalu kuat dan tahan dalam segala ujian, sehingga Tuhan akan menyediakan penyediaan kepada kita semua, dan kita akan diberikan kekuatan untuk melawan semua cobaan-cobaan yang didapatkan untuk kehidupan kita. Semoga melalui doa kita pada pagi hari ini, doa akan mengalami perjumpaan transformatif dengan Allah dan Roh Kudus malam ini yang membebaskan Anda dari ketakutan dan menyadari bahwa adalah penyedia kita untuk memberkati kita semuanya. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semuanya, dan biarlah Tuhan akan membantu kita semuanya untuk membebaskan perasaan takut kita kepada Tuhan. Tuhan adalah penyedia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami datang dengan kerendahan hati kami, mengucap syukur, berterima kasih atas semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya dengan kesaksian firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk tetap bertahan di dalam iman kita, karena Tuhan adalah penyedia yang utama di dalam kehidupan kita dan akan memberikan bantuan kepada kita semua di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman ini membawa kekuatan iman bagi kita semuanya, dan sahabat-sahabat doa kita semuanya biar selalu tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus saya bawa dalam doa untuk semua sahabat-sahabat doa pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah dengar dan menyempurnakan akan doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.